There's not much to do when all I can is Salam, thinking about you. perkenalkan nama saya Vincenzius Moavero, NIM 18410135. Saya kuliah di Universitas Kristen Artawacana Kupang, semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu Juliet Injaratari dan mata kuliah Inovasi Bisnis. Tugasnya yang pertama yaitu pandangan saya tentang mindset berwirausaha di bidang inovasi. Dari baik, menurut saya, mindset itu artinya pola pikir dari seseorang yang logis. Sedangkan berwirausaha artinya orang yang melakukan suatu karya usaha. Jadi mindset berwirausaha artinya pola pikir yang logis dari seseorang untuk mengembangkan usahanya dengan mengembangkan kemampuan berupa skill agar orang itu bisa lebih berkreatif dalam melakukan suatu usaha atau dalam melakukan suatu penjualan produk. Pola pikir yang dimaksudkan itu harus pola pikir yang baik. Pola pikir itu harus juga pola pikir yang berkreatif sesuai dengan perubahan zaman dan juga harus sesuai dengan selera konsumen. Dengan hal itu, maka orang yang melakukan usaha itu bisa bersaing dengan pesaing lainnya. Seorang wirausaha itu harus mampu menciptakan karya-karya unik atau hal-hal unik, atau juga memberikan variasi-variasi unik pada produk tersebut sehingga produk tersebut terlihat lebih menarik daripada produk yang lainnya. Dengan hal itu maka saya yakin akan ada tawaran-tawaran dari konsumen atau bisa meningkatkan produktivitas penjualan dari produk tersebut. Dan juga jika tidak adanya hal-hal unik atau variasi-variasi pada produk tersebut, maka saya yakin bahwa produk tersebut tidak akan berkembang dengan baik. Tetapi disarankan bahwa dalam memberikan variasi-variasi atau hal-hal unik itu, wirausaha itu harus juga bisa menjaga kualitas dari produk. Karena yang paling penting itu adalah kualitas dari produk itu sendiri. Pertanyaan nomor 2 tentang apa pandangan kita tentang revolusi 4.0. Jadi baik, menurut saya revolusi 4.0 itu terjadi banyak perkembangan di bidang teknologi. Yang dulunya dari revolusi 1.0 sampai 3.0, perkembangan teknologinya sangat-sangat sederhana. Seperti saya ambil contoh di sini seperti jaringan internet. Dulunya itu untuk mengakses jaringan internet sangat-sangat susah, berbeda dengan revolusi 4.0 sekarang. Dimanapun kita berada, kita bisa mengakses internet tanpa adanya buffering. Dan juga dengan adanya revolusi 4.0 ini terjadi banyak perubahan drastis, yang artinya yang kita ketahui bahwa sekarang ini banyak pekerjaan manusia itu yang sudah diganti oleh mesin ataupun robot. Di bidang tenaga kerja, yang kita ketahui bahwa kita harus bersaing dengan mesin-mesin yang sangat-sangat modern sekarang ini. Artinya kita dituntut untuk bisa mengelola pikiran, mengelola kemampuan kita untuk bisa mengerti, sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena jika tidak, maka kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Contoh penerapan revolusi 4.0 itu adalah adanya kebijakan Smart Industri Kecil Menengah. Dengan adanya kebijakan ini, para pelaku usaha itu bisa mempromosikan produk
mereka lebih luas di platform digital. Strategi pada industri kecil menengah pada pakaian jadi. Di sini saya mengambil contoh tentang pakaian jadi. Penerapan teknologi terjadi pada proses produksinya yang menggunakan aplikasi mulai dari pembuatan pola hingga penjualan produk. Pembuatan pola dapat menggunakan aplikasi OptiText yang bertujuan untuk efisiensi proses-proses produksi dan memaksimalkan bahan baku yang akan terjadi. Dan untuk sistem penjualannya itu menggunakan aplikasi Raptor Point of Sale System yang telah terkoneksi pada jaringan internet dan terpantau secara real time. Dan mereka itu bisa menjual produk tersebut di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, ataupun juga bisa di belanja.com. Terima kasih Bu. Selamat Natal dan Tahun Baru.